Halo Sobat Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini adalah kabar gembira untuk sahabat-sahabat non-ASN yang masuk di database BKN. Dari Menpan RB akan mengadakan optimalisasi untuk sahabat-sahabat honorer yang sudah masuk di database BKN. Lalu bagaimana skemanya dan bagaimana untuk optimalisasinya, berikut untuk ulasan lengkapnya. Kemenpan RB siapkan optimalisasi di seleksi P3K 2024 tahap kedua. Menpan RB menyiapkan skema optimalisasi pada seleksi P3K 2024 tahap 2, dan ini juga berkolerasi atau berkesinambungan dengan pengunduran tutup atau submit untuk P3K tahap kedua atau pendaftaran P3K tahap kedua, yaitu menjadi tanggal 15 Januari tahun 2025 yang sebelumnya terakhir tanggal 7 atau kemarin ya sahabat-sahabat. Tujuannya untuk menampung semua honorer database BKN dalam P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Pelaksana tugas PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Sipil Negara Aba Subagya mengungkapkan usulan pemerintah daerah untuk menyediakan formasi bagi honorernya yang minim. Itu sebabnya tidak semua honorer bisa terakomodasi menjadi P3K penuh waktu. Untuk memaksimalkan usulan Pemda ini, Kemenpan RB menggandeng Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dalam mengakselerasi penataan non-ASN atau honorer. Bersama Kemendagri, kami mendorong komitmen penjabat pembina kepegawaian atau PPK pemerintah daerah dalam menyelesaikan honorer dan tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, ungkap Aba Subagya hari Selasa kemarin. Aba merangkan kolaborasi ini bisa mendorong PPK atau kepala daerah untuk bisa mengoptimalisasikan kebijakan penataan honorer dan tenaga non-ASN, yakni optimalisasi pada seleksi P3K tahap kedua ini. Pemerintah juga ingin memastikan PPK Pemda melakukan pengadaan tenaga non-ASN yang mengikuti seleksi tahap kedua menjadi P3K atau P3K paruh waktu, jadi P3K penuh maupun paruh. Di samping memastikan PPK Pemda juga menyediakan anggaran untuk PPK maupun paruh waktu. Jadi untuk penyediaan anggaran ini didesak dari Kemendagri. Instansi pemerintah harus memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua pada 4 jabatan pelaksana yang tersedia, terang Aba. Pelamar P3K 2024 dapat melamar pada jabatan pengelolaan umum operasional, operasional layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Tenaga non-ASN yang bisa mendaftar pada seleksi tahap kedua ini adalah honorer database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi P3K administrasi tahap 1, tenaga non-ASN database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi CPNS, lalu honorer database BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Selanjutnya penegasan juga disampaikan Menpan RB Rini Widiantini bahwa pemerintah sudah membuka kesempatan luas bagi honorer dan tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi P3K tahun ini atau tahun 2024. Menurutnya, pemerintah dan DPR RI sudah berkomitmen dalam penataan ini. Pemerintah dan DPR sudah berkomitmen menyelesaikan tenaga non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Seleksi P3K tahap kedua ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin, tegas Rini. Sementara tenaga ahli Menteri Dalam Negeri Suhajar Diantoro menjelaskan akan mengambil langkah cepat dan tepat mendorong Pemda memberikan kesempatan bagi tenaga non-ASN mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Sebab menurutnya penyelesaian penataan tenaga non-ASN adalah amanat UU yang sudah disepakati secara kolektif. Kami mendukung optimalisasi pendaftaran non-ASN pada seleksi P3K tahap kedua dan mendorong PPK Pemda agar non-ASN di instansinya bisa mendaftar seleksi ini, kata Suhajar. Jadi bisa dipastikan terkait dengan optimalisasi ini membuka seluas-luasnya untuk sahabat-sahabat yang sudah masuk database BKN, terutama untuk yang TMS CPNS, TMS P3K maupun yang belum pernah mendaftar, dan untuk sahabat-sahabat yang kemarin belum sempat terdata ya, belum sempat mendaftar gitu ya sahabat-sahabat. Ada 3 jenis itu tadi, yaitu honorer yang BKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN sebelumnya. Dan terkait dengan masa kerja yang kurang dan sebagainya juga sudah diberikan solusi oleh Bu Nunung Suryani selaku Dirjen GTK, dan selamat ya, Bu Dirjen GTK ini sekarang bukan PLT tapi sudah Dirjen GTK asli. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Terus semangat, jangan pantang menyerah. Kesempatan diambil, lulus ataupun tidak tergantung dari yang di atas. Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.